Menurut hemat saya, jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara. Satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas. Mengapa? Karena seperti di atas kepala saya ini adalah Pendeta Dedi Muhtadin dari Aceh. Beberapa hari kemarin sudah ditangkap pihak kepolisian Republik Indonesia dengan alasan penistaan agama. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hukum itu tajam untuk minoritas dan tumpul untuk mayoritas? Yang pertama. Yang berikutnya, mengapa seperti saudara Zulkifli, mengapa seperti Agustinus Kainama, Donditai dan lain-lain yang seringkali menghina, menistakan agama Kristen, tapi kok mereka aman-aman saja? Ada apa di balik ini? Mengapa hal ini bisa dipelihara? Maka jauh lebih bagus. Saya berpikir ini sehat, ini usulan sehat untuk Presiden Republik Indonesia. Negara Indonesia wajib untuk dibagi dua, agar supaya kami kaum minoritas tinggal satu negara. Jangan sedikit-sedikit kami dilaknat-laknati, diharam-haramkan, seperti penjualan babi dan banyak hal yang menyakiti hati kami. Ya, komentar, sampaikan isi hatimu, pemirsa dimanapun Anda berada. Nyatakan apakah Anda setuju untuk negara Republik Indonesia dibagi dua atau tidak. Salam akal sehat. Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, ada sebuah video yang sangat populer ya, yang sangat viral di media sosial, di mana ada seorang tiktokers, seorang bapak kumisan dan bertopi. Dia mengatakan Indonesia itu dibagi dua aja, satu buat Islam, satu buat Kristen. Jadi ada istilah two state solution, dua negara yang akan disepakati gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini murni dari hati nurani nonis itu sendiri, atau ini cuma memecah belah bangsa? Jadi di video ini saya tidak berpihak ya, saya akan bahas gitu dari sudut pandang yang paling rasional. Jadi gini guys ya, tanpa kita sadari, ini sebenarnya keresahan hati daripada nonis, termasuk saya. Ini keresahan hati saya pribadi. Saya sangat sepakat dengan yang dikatakan oleh tiktokers barusan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini, kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, kita itu sudah melenceng dari perjanjian awal ketika Indonesia merdeka. Dulu waktu Indonesia merdeka nggak ada perjanjian untuk membakar gereja sampai 1000 guys. Bayangkan ada 1000 gereja yang dibakar di Indonesia. Nggak ada perjanjian seperti itu. Kemudian kalau nanti puasa rumah makan tutup ya, nggak ada. Kecuali kita negara agama ya. Kita kan negara demokrasi. Kemudian kalau misalnya ada orang lagi ibadah dipersekusi gitu ya, orang-orang Kristen ibadah dipersekusi, kemudian mempersulit pembangunan rumah ibadah ya, ada semacam SK2 menteri dan lain sebagainya. Nggak ada perjanjian seperti itu. Jadi itu artinya yang berkhianat itu adalah mayoritas. Mereka mengkhianati perjanjian dari awal waktu Indonesia merdeka. Ya, itu dasarnya ya. Kemudian ada alasan lain tanpa kita sadari, ya, kenapa nonis itu cenderung minta merdeka atau ya pisah dari Indonesia atau membentuk dua negara gitu, atau two state solution gitu. Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan tuh ada dua pola pikir yang sangat berbeda banget kalau saya perhatikan antara umat muslim yang radikal ya. Ini yang radikal ya. Karena umat muslim yang radikal di Indonesia itu ada sekitar 33 juta orang. Bayangkan 33 juta orang itu satu negara Malaysia guys. Ada segitu banyaknya ya orang yang radikal di Indonesia tanpa kita sadari. Jadi orang-orang yang radikal ini, mereka itu tidak mengerti yang namanya bagaimana cara bernegara yang baik. Nggak mengerti. Jadi orang-orang yang radikal ini berpikir bahwa mereka lebih memilih yang namanya yang seiman daripada senegara. Itulah alasannya kenapa mereka itu tidak mementingkan yang namanya kepentingan agama lain ya, seperti misalnya pelarangan penjualan daging babi dan sebagainya ya. Kenapa muncul larangan seperti ini? Karena mereka menganggap bahwa ya yang penting seiman ya. Memilih pemimpin sekalipun mereka yang penting seiman gitu, bukan senegara. Mereka tidak mengerti ya, tidak punya kedewasaan dalam bernegara, sehingga yang berkhianat sebenarnya itu mereka itu mayoritas itu ya. Kemudian selain itu ada pola pikir yang sangat-sangat jarang kita sadari, dan ini membentuk kenapa kalau kita jeli ya, rata-rata negara muslim itu ya, terutama yang dihuni oleh muslim radikal, susah maju. Apa itu pola pikirnya? Orang-orang yang radikal ini berpikir bahwa kita lebih baik kaya di akhirat daripada kaya di dunia.
Ya, sekali lagi saya katakan, orang-orang radikal ini berpikir bahwa lebih baik kita kaya di sorga, kaya di akhirat daripada kaya di dunia. Sementara orang-orang Kristen, Oten, ataupun Nonis, agama Buddha, agama Hindu, dan sebagainya, mereka berpikir, kalau kita bisa kaya di dunia, kenapa kita nggak berusaha kaya di dunia? Kenapa harus kaya di akhirat gitu? Gimana kita mau masuk sorga, masuk akhirat, kalau kita tidak pernah membantu orang lain, bersedekah, dan sebagainya? Jadi ini ada dua pola pikir yang berseberangan gitu. Ya, tanpa kalian sadari gitu ya. Mohon maaf bagi yang tervideo, nggak semua umat muslim seperti itu ya. Ada juga umat muslim yang baik ya, tapi jumlahnya minoritas. Jadi perbedaan pola pikir inilah sebenarnya yang sering berbenturan gitu. Umat muslim berpikir bahwa ya lebih baik kita nanti kaya di akhirat, sehingga mereka mementingkan yang namanya ritual-ritual gitu. Lah, apa hubungannya ritual-ritual ini dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Ritual-ritual itu berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Nggak percaya? Nih, saya jelasin ya. Kenapa negara yang dihuni oleh Islam radikal itu cenderung terpuruk ya? Di mana mereka berada, di situ ada masalah. Seperti di India, mereka ribut ya. Gimana mau maju, orang ribut mulu ya kan. Di Myanmar, mereka ribut ya. Di Australia, mereka ribut dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada pola pikir yang sangat berbeda sekali gitu ya. Sehingga nonis itu selalu minta untuk pisah. Kenapa? Karena perbedaan pola pikir yang sangat jomplang sekali ya. Ini Islam radikal, ini nonis ya. Jadi pola pikirnya itu jomplang sekali. Nonis berpikir bahwa kalau kita kerja, ya udah kerja aja. Jangan digabung-gabung dengan yang namanya ritual-ritual gitu ya. Seperti misalnya melakukan ritual-ritual saat jam kerja. Nonis berpikir, ya udah nanti selesai jam kerja baru kita melakukan ritual ibadah. Baru kita berdoa gitu. Itu pola pikir nonis. Sementara pola pikir Islam radikal nggak seperti itu. Ya, mereka berpikir ya, ini hanya di Konoha ya guys ya, bukan di Indonesia, disclaimer on-nya. Jadi di Konoha itu Islam radikal itu berpikir, ya apa susahnya sih kalau kita melakukan ritual ibadah sambil kerja, emang perusahaannya langsung bangkrut gitu. Ya nggak apa-apa dong kalau cuma 5 menit ya, 5 menit kali berapa kali gitu ya, 5 menit kali 3 kali atau kali 5 kali sehari ya. Ya kalau lembur ya, pasti 5 kali sehari kan. Jadi ini tidak profesional, ini membuang waktu gitu, tanpa kita sadari. Ya, dari sudut pandang investor, ini membuang waktu. Karena investor berpikir, ini dari sudut pandang investor ya, bukan dari sudut pandang saya. Investor berpikir, kalau saya mempekerjakan orang, tapi dia melakukan ritual ibadah saat kerja, tidak profesional. Bukan dilarang untuk melakukan ritual ibadah ya, tapi harusnya di luar jam kerja gitu. Setelah saya kerja, mereka ibadah, mau guling-guling kayak, mau berdoa kayak sampai 7 hari 7 malam nggak jadi masalah. Yang penting selesai kerja dulu gitu. Profesional gitu, jangan gabung-gabungin. Itu dari sudut pandang investor. Ya, tapi orang-orang kadrun atau Islam radikal nggak berpikir seperti itu. Karena pola pikir mereka itu, ya lebih baik kita kaya di akhirat daripada di dunia. Sehingga mereka mengesampingkan yang namanya pekerjaan mereka, profesionalitas mereka. Tapi kalau nonis nggak seperti itu. Itulah alasannya kenapa nonis itu kalau kita perhatikan seperti Korsel ya. Nggak semuanya tapi ya ada juga negara nonis yang nggak maju seperti Filipina, Burundi dan sebagainya. Tapi rata-rata Amerika, Korsel, ya negara-negara Norwegia dan sebagainya itu kan bekas daripada negara Kristen ya. Jadi ini ada perbedaan yang sangat jomplang sekali pola pikirnya. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Sangat berpengaruh. Kalau investor datang ke suatu wilayah, mereka melihat gitu cara kerja masyarakatnya, cara kerja umat daripada orang yang beragama di suatu negara tersebut ya. Jadi kalau mereka melihat ya seperti di Konoha ya, di Konoha itu mereka tidak mau gitu ya berdoa di luar jam kerja. Ya pas lagi kerja, misalnya lagi kerja di pabrik, mereka berdoa gitu ya. Izin dulu berdoa ya setelah berdoa. Nggak semuanya tapi ya di disclaimer ya ada juga umat muslim yang baik ya. Tapi jumlahnya minoritas ya. Ada juga yang misalnya nih nanti setelah saya inilah baru berdoa gitu ya. Tapi rata-rata kalau saya perhatikan ya mereka berdoa, melakukan ritual ibadah pada saat kerja, sehingga pekerjaan terganggu ya. Belum lagi nanti ngopi gitu ya, ngerokok gitu ya. Jadi bisa habis waktu sampai setengah jam gitu.
Dan investor jeli ya, melihat ini jeli gitu. Mereka bukan bodoh guys, mereka punya tim peneliti gitu ya. Sehingga investor malas masuk ke Konoha. Lah, apa hubungannya? Berhubungan. Mereka lebih memilih Vietnam, karena Vietnam itu dalam bekerja, kalau kerja aja gitu. Mereka lebih memilih negara nonis. Para investor-investor memilih negara nonis. Sehingga di Konoha itu banyak pengangguran. Kenapa banyak pengangguran? Karena faktor daripada investor nggak mau masuk ke Konoha. Jadi kalau kita lihat kemajuan daripada Chinese itu maju karena apa? Karena investor dari Taiwan, investor dari Hong Kong, investor daripada Amerika, dari Singapura ya. Kenapa investor senang di Chinese? Karena pada saat mereka bekerja, nggak ada banyak waktu break untuk ibadah. Mohon maaf bagian untuk videonya, saya harus bongkar ini walaupun ini pahit gitu. Kita harus mengetahui. Jadi pola pikir daripada Islam radikal dengan Oten itu jauh berbeda ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk melakukan apa yang saya katakan, enggak. Saya ngajak yang nonton video untuk berpikir rasional gitu ya. Dan ini juga hanya di Konoha, jangan langsung kepanasan gitu ya. Ya, saya ngambil dari sudut pandang akademis ya. Akademis itu sebenarnya kalau boleh jujur ya harus jujur gitu ya, walaupun pahit harus diungkapkan. Akademis itu nggak boleh nggak enakan terhadap agama tertentu, nggak boleh seperti itu. Kalau nggak ya kita kan nggak bakal jadi negara maju. Jadi pola pikir daripada Islam kadrun atau Islam radikal itu seperti itu. Ya 5 menit, 10 menit nggak bakal bikin perusahaan bangkrut. Ya tapi kali berapa kali gitu ya, berapa orang gitu. Investor memikirkan itu sehingga mereka ogah buka lapangan kerja di Konoha. Kalau misalnya mengatakan, oh nanti investor lokal tuh lihat tuh sekarang investor lokal emang punya duit enggak kan? Ya, bahkan pemerintah kita itu sampai melas-melas gitu ya, minta gitu ya para investor dari luar gitu ya, mohon-mohon gitu. Giliran mereka sudah datang, kita yang ngatur investor ya. Lalu kita tanya, agama lu apa? Lu makan babi apa bukan gitu? Sehingga investor tidak nyaman. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan agama? Sangat berhubungan. Pola pikir berhubungan. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan nonis minta pisah? Sangat berhubungan. Karena nonis sudah capek gitu. Capek melihat Konoha ini nggak maju-maju gitu. Ya, kenapa? Karena pola pikir yang jomplang sekali ya. Pola pikir daripada kadrun atau Islam radikal itu ya lebih baik kita kaya di akhirat daripada dunia. Sementara kalau bangun rumah ibadah mereka ngemis-ngemis di pinggir jalan. Kalau ada ampau mereka ngemis-ngemis di depan rumah orang Chinese gitu ya. Kemudian kalau ada diskon Natal mereka yang paling duluan gitu. Munafik tahu sebenarnya. Jadi saya sebagai akademis saya harus bongkar ini ya. Saya nggak ada ini ya beban untuk berpihak pada agama tertentu ya. Akademis itu harus jujur. Peneliti harus jujur ya. Kalau akademisi itu berpihak pada agama tertentu itu bukan akademisi, itu orang yang mabuk agama ya. Saya nggak mabuk agama guys. Jadi saya harus bongkar. Itu salah satu contoh ya kenapa negara Muslim radikal itu susah maju. Karena mereka lebih fokus dengan yang namanya ritual-ritual gitu daripada profesionalisme. Ada juga sebenarnya yang profesional. Jangan berpikir bahwa semua saya meramatakan. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu konsepnya. Ada juga sebenarnya yang profesional seperti dokter, perawat misalnya. Kebetulan istri saya itu nakes ya, anak kesehatan. Dia punya teman muslim ya. Dan dokternya juga ada yang muslim ya. Dokter anak saya itu muslim guys, tapi dia profesional. Ketika ada orang yang sakit, dia nggak melakukan ritual ibadah, nggak bisa gitu, nggak bisa ya, nggak bisa. Harus apa? Harus standby gitu. Jadi investor juga pengen seperti itu ya. Ya sehingga mereka ogah ya berinvestasi di Konoha. Lebih memilih Vietnam, memilih China dan negara lainnya. Kalau misalnya mengatakan, oh kamu itu anti agama, kamu mengajak kita tidak beragama. No, saya hanya jujur di sini ya, jujur gitu. Itu kenyataan paling pahit gitu. Ya, obat itu kan pahit ya. Jadi itulah alasannya kenapa nonis itu minta merdeka dari Konoha. Karena mereka sudah capek gitu. Pembayar pajak terbesar di Konoha itu nonis. Cek data. Pembayar pajak terbesar itu ya perusahaan-perusahaan nonis. 9 naga di Konoha itu nonis rata-rata. Ya, lalu pajak nonis itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk pembangunan rumah ibadah mayoritas, kemudian bangun pesantren ya, kemudian ngasih dana abadi pesantren, kemudian
untuk biaya haji gitu, naik haji ya, harus disubsidi. Padahal naik haji itu kan pribadi gitu ya, bukan masalah publik ya. Kalau lu mau naik haji ya kalau lu punya duit gitu. Jangan membebani negara. Permasalahannya kan membebani negara. Gua bayar pajak gua yang digunakan untuk naik haji. Gua juga harus komplain dong ya. Masa nggak bisa komplain? Ya, yang bener aja. Itu ya perbedaan yang sangat jomplang sekali pola pikirnya. Kemudian umat muslim radikal itu ya nggak hanya umat muslim radikal ya. Kalau saya perhatikan itu rata-rata umat muslim ya, nggak semuanya tapi ya disclaimer-nya ada juga umat muslim yang baik ya. Ya, cuma jumlahnya dikit ya. Jadi umat muslim itu menganggap bahwa agama itu bukan privasi. Mereka menganggap bahwa agama itu masalah publik gitu, bukan masalah privasi. Sementara nonis menganggap bahwa agama itu adalah privasi. Sehingga ini ada pola pikir yang sangat jomplang sekali gitu ya, berbenturan gitu ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan burung yang sama akan hinggap dengan bulu yang sama gitu. Burung pipit dengan burung Garuda nggak pernah barengan gitu. Kemudian burung gereja dengan burung burung sawah nggak pernah tuh ya duduk bareng gitu, nggak pernah hingga di dahan yang sama gitu ya, tanpa kita sadari. Sama dengan orang-orang Kristen yang pemikirannya sudah modern ya, pemikirannya sudah mulai maju gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan kalau kita Kristen besok langsung jadi negara maju, bukan, tapi mereka punya pola pikir yang berbeda dengan umat muslim, biar kita sadari gitu ya. Ya, jadi ada pemikiran yang sangat jomplang sekali sehingga umat Kristen itu capek gitu. Ya, mereka berpikir bahwa agama itu privasi, tapi umat muslim mengatakan enggak, agama itu bukan privasi ya, publik ya. Sehingga kalau bulan puasa ada sweeping gitu ya. Kemudian ada pelarangan penjualan daging babi dan sebagainya. Karena mereka menganggap bahwa agama mereka itu bukan privasi, masalah publik. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh karena ini kan suruhan daripada Pancasila. Pancasila itu kan asas, bukan perintah undang-undang. Ya, bedakan dong asas dengan perintah undang-undang. Asas, ya gini guys, maksudnya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu, lu bertuhan ya, jangan sampai mengganggu orang lain gitu ya. Lu bertuhan, jangan sampai memberatkan orang lain gitu ya. Kalau misalnya sweeping pada saat bulan puasa, lu bertuhan, itu kan mengganggu orang lain namanya. Masuk Pancasila itu seperti itu gitu ya. Tuhan itu ya udah lu aja yang tahu Tuhan lu gitu ya. Jangan mengumbar-umbar bahwa Tuhan saya yang paling benar, Tuhan saya yang paling suci, jangan seperti itu. Ya, itu dari sudut pandang Pancasila gitu ya. Kemudian Pancasila itu kan nggak boleh hanya dipahami dari satu sudut pandang gitu, hanya sila pertama, nggak bisa. Pancasila itu harus menyeluruh ya, kemanusiaan yang adil dan beradab harus juga diterapkan ya. Jadi kalau ada orang misalnya nih ya, investor datang ke Konoha ya, lalu kita tanya, agama lu apa? Nah, nanya seperti ini sudah melanggar Pancasila guys. Sila keberapa? Sila kedua. Di mana rasa kemanusiaan kita kalau kita nanya agama ke orang lain gitu? Di mana rasa kemanusiaan kita? Kan nggak ada kan? Kenapa kita kepo gitu dengan urusan orang lain gitu? Di mana rasa kemanusiaan kita? Kita mengurusi orang lain. Di mana rasa kemanusiaan kita? Itu namanya rasa kemanusiaan kita nggak ada gitu, mati gitu. Kita hanya melihat Pancasila itu hanya sila pertama, nggak boleh. Ya, harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Persatuan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi itu alasannya kenapa investor malas investasi di Konoha. Kenapa? Karena selalu ditanya agamanya apa, lu makan daging babi apa bukan gitu. Ya karena investor nggak peduli lu mau menyembah SpongeBob kayak, mau menyembah Konci kayak, mau menyembah Naruto kayak, nggak jadi masalah. Yang penting lu kerjanya profesional gitu. Nggak peduli ya mau lu guling-guling kayak, mau apa kayak, nggak peduli ya. Mau lu ibadah kayak, nggak peduli ya, nggak penting gitu. Ya, yang penting itu lu profesional gitu. Ya kalau bisa lu ibadah di luar jam kerja gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang marah guys. Ini fakta yang jarang dibongkar guys, ya, fakta yang jarang dibuka. Kemudian selain itu ya pemerintah di negara muslim itu kalau saya perhatikan, mereka selalu menggunakan yang namanya insya Allah ketika berjanji. Misalnya ya,
insya Allah saya akan membuka lapangan kerja 19 juta. Nah, kalau mereka sudah menggunakan insya Allah, artinya atas kehendak Allah. Kalau Tuhan nggak berkehendak, mau gimana lagi? Sehingga mereka bersembunyi di balik kata insya Allah. Mereka nggak berusaha atau bersungguh-sungguh untuk mewujudkan lapangan kerja 19 juta. Karena apa? Karena mereka menggunakan insya Allah. Namanya insya Allah ya kan? Insya Allah itu artinya atas kehendak Tuhan. Ya kalau Tuhan nggak berkehendak gimana? Ya kan? Nonis nggak mau seperti itu. Nggak terima seperti itu. Kenapa? Karena nonis itu butuh kepastian. Jadi prinsip nonis itu, kalau lu berjanji bawa Tuhan, berarti lu itu nggak serius gitu. Bukan berarti mereka nggak percaya Tuhan. Di negara nonis seperti itu, di negara-negara seperti Australia dan sebagainya. Nggak pernah tuh ya DPR-nya atau pejabatnya atau presidennya atau wakil presidennya atau siapapun tuh ya, insya Allah saya akan buka lapangan kerja 19 juta. Nggak ada. Itu langsung dipecat gitu. Karena dia nggak sungguh-sungguh gitu. Kalau dia sudah bawa Tuhan, insya Allah, maka ketika dia tidak berusaha gitu ya, dia santai-santai nggak berusaha mewujudkan lapangan kerja, maka dia mengatakan, kan gue juga bilang insya Allah, ngapain lu tekan gue? Kan namanya insya Allah, nggak bisa dituntut itu guys. Jadi ini jarang kita sadari guys ya. Ini jomplang sekali pola pikirnya. Sementara nonis nggak mau terima itu. Kalau ada pemimpin yang menggunakan insya Allah, nggak mau terima itu. Ya. Kenapa? Karena kelihatannya nggak sungguh-sungguh gitu. Ya, jadi kalau dikit-dikit bawa insya Allah gitu ya, nggak bakalan selesai itu masalah negara ya. Nggak bakalan selesai guys. Kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi interview, nggak semuanya tapi ya, kalau misalnya ada pejabat yang berjanji, misalnya DPR, saya janji akan membuka lapangan kerja 10 juta, insya Allah saya akan buka lapangan kerja. Saya nggak percaya. Insya Allah itu artinya nggak pasti gitu. Sementara rakyat itu butuh kepastian. Perut itu butuh kepastian. Jangan pakai insya Allah gitu. Jadi nonis nggak mau seperti itu. Sehingga mereka kecewa dengan pemimpin Muslim gitu. Nggak semuanya tapi mereka kecewa gitu. Sehingga mereka minta pisah. Jadi wajar gitu ya. Kemudian selain itu, kenapa mereka minta pisah gitu, nonis minta pisah, apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, karena kita nggak maju-maju. Indonesia nggak maju-maju ya. Makanya ada tagar yang mengatakan kabur aja dulu, kemudian hidup cuma sekali, malah jadi WNI. Kenapa? Karena kita nggak maju-maju. Kenapa kita nggak maju-maju? Karena kita nggak introspeksi diri gitu. Ya, karena kita tuh bawa agama gitu dalam bekerja, dalam berjanji juga kita bawa ritual gitu. Insya Allah gitu. Ya, saya tidak menyalahkan agamanya di sini. Tapi kita menggunakan agama itu topeng gitu ya. Umat muslim yang paling sering menggunakan insya Allah. Ya, makanya mereka tidak menepati janjinya, namanya insya Allah kan. Kalau Kristen kan nggak seperti itu. Dalam nama Yesus saya akan membuka lapangan kerja, nggak ada seperti itu. Atas kehendak Tuhan nggak ada seperti itu, nggak ada. Ya langsung aja gitu, saya buka lapangan kerja sekian. Jadi dia berusaha gitu ya. Nonis berusaha untuk mewujudkan itu, apa yang dia janjikan gitu. Ya, itu tanpa kita sadar ya. Bagaimana dengan KDM? KDM itu kalau saya perhatikan tuh unsur Islamnya itu, mohon maaf bagi interviewnya, cuma sedikit, cuma 10%, 5% ya. Dia lebih ke Sundawitan, bukan berarti saya mengatakan dia beragama Sundawitan, tapi dia lebih menganut filosofi Sundawitan tanpa kita sadari guys. Jadi itulah alasannya kenapa nonis itu minta two-state solution ya, atau dua solusi negara. Kalau misalnya mengatakan kamu tuh pengkhianat, kamu provokasi, enggak, bukan saya yang pengkhianat ya. Karena kemerdekaan atau persatuan itu kan atas kesepakatan bersama, bukan dipaksakan gitu. Kemudian kalau misalnya nih ya mayoritas ya sudah melanggar yang namanya kesepakatan, misalnya ya dulu tidak ada perjanjian untuk mempersekusi orang lagi ibadah gitu ya, bakar gereja sampai 1000 gereja dibakar, nggak ada seperti itu. Kemudian pemerintahnya korupsi gitu ya, yang korupsi itu kebanyakan dari mayoritas kalau saya perhatikan. Nah yang jadi pertanyaan, apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Saya tidak mendoktrin yang tervideo nih ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya, Anda yang memberikan kesimpulan. Itu artinya saya tidak mengatakan saya si paling benar gitu. Ya, saya juga manusia yang
punya kekurangan. Jadi jangan telan bulat-bulat apa yang saya katakan, pikirkan gitu. Gunakan otak Anda untuk berpikir. Menurut kalian gimana? Apa yang saya katakan masuk akal atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.